Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyadari benar bahwa kita sudah memasuki di ujung akhir zaman, bahwa dunia yang kita tempati bukan bertambah baik, tetapi akan menuju kehancuran sesuai nubuatan 2 Petrus 3, 10-14, bahwa manusia semakin hari semakin jahat, bahwa manusia semakin hari memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka banyak gereja, karena tekanan ekonomi, krisis ekonomi, gereja-gereja yang ada sekarang hanya sedikit yang serius menyuarakan kebenaran. Hanya sedikit gereja yang menyuarakan Injil yang sejati. Sudah banyak gereja menjadi lahan bisnis rohani, saudara. Gereja dipakai untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jemaat yang datang dengan kepolosannya, mereka dibodoh-bodohi dengan ayat-ayat firman Tuhan agar mereka memberikan hartanya, uangnya untuk gereja. Memang tidak salah bahwa keuangan gereja sebenarnya diolah dengan baik, dipakai untuk pemberitaan Injil. Tetapi fenomena yang sekarang, jemaat diperas uangnya untuk kepentingan hamba Tuhan, untuk kepentingan seorang hamba Tuhan, untuk kemewahan hidup seorang hamba Tuhan. Banyak gereja-gereja yang ekonominya lemah di daerah-daerah, mereka berjuang, tetapi juga ada gereja-gereja yang diberkati Tuhan, mereka hidup dengan segala kemewahannya. Maka saya melalui renungan ini mengingatkan saudara, agar saudara menyadari bahwa saudara sudah hidup memasuki zaman akhir, bahwa gereja yang benar akan mengajar jemaatnya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. 2 Petrus 3 ayat 10-14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karenanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam kedamaian dengan benar. Jadi gereja yang benar dan alkitabiah, suara mimbar gereja selalu memaungkan betapa suci salehnya kita hidup, betapa kita harus hidup berusaha tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Karena sewaktu-waktu Tuhan menjemput kita, ajal bisa menjemput kita kapanpun. Karena kalau maut, ajal, kematian menjemput kita, tidak pandang umur, situasi, keadaan kita. Maka gereja harus waspada mengingatkan jemaatnya. Gereja harus memiliki kehidupan yang kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan, sesuai 2 Petrus 3, 10-14. Hal ini dimulai dari pemimpinnya dahulu, saudara. Ini baru gereja yang benar. Saudaraku, gereja yang benar akan mengajar kesempurnaan hidup seperti Bapa. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Ini dimulai dari pemimpin
pemimpinnya dahulu, seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar gereja di Misbah Tuhan, harus berani contohlah, teladanilah aku. Kesempurnaan hidup itu yang dirindukan Tuhan. Ini sudah jarang gereja-gereja mengajar kesempurnaan hidup, saudara. Ini dimulai dari pemimpinnya dahulu, bahwa gereja yang benar selalu mengajar bahwa kehidupan kita harus melakukan kehendak Dia. Karena kalau kita tidak bisa melakukan kehendak Dia, kita semuanya akan binasa. Yohanes 4:34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi prinsip hidup kita orang percaya umat Tuhan, bahwa kita diajar Tuhan melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan kehendak Tuhan. Ini tidak bisa diwakili dengan huruf-huruf tertulis, karena melakukan kehendak Tuhan itu adalah tuntutan Tuhan. Segala ruang gerak hidup kita, perkataan, perbuatan kita, keputusan kita selalu selaras hati Tuhan. Filipi 2:5, hendaklah engkau memiliki pikiran perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi hidup ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Segala ruang gerak hidup kita harus selalu selaras dengan hati Tuhan, bahwa hidup kita sepenuhnya sudah dimiliki Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus. Jadi melalui konsep ini tidak ada prinsip, oh ini milik Tuhan 90% milik saya, 10% milik Tuhan. Itu sebuah pembodohan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa umat perjanjian baru, semua hidup kita sudah dimiliki Tuhan. Sekalipun kita memberi, biarlah memberi itu berdasarkan pimpinan Tuhan, berdasarkan pimpinan Roh, saudara. Tidak kita memberi bukan berdasarkan hukum Taurat tertulis, karena hukum Taurat itu perjanjian lama. Jadi anak-anak tebusan Tuhan menyadari bahwa hidup kita semuanya adalah milik Tuhan, maka kita memberi berdasarkan pimpinan Tuhan, berdasarkan sukacita. Orang yang memberi harus dengan sukacita, karena Tuhan memberkati kita, sudah memberkati kita. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan, jangan sekali-kali kita mengharapkan balasan berlipat kali ganda. Mengharapkan 100 kali lipat, ini sebuah pelecehan. Termasuk kita, orang tua kita sudah memberi makan minum susu dari kecil, anaknya sudah bekerja, memberi uang kepada orang tuanya 1 juta, Pak, Mama, ini uang saya 1 juta untuk Papa. Habis itu anaknya bilang, Bapak harus mengembalikan uang saya 100 kali lipat. Ini sebuah pelecehan. Demikian juga kalau saudara memberi kepada gereja atau seseorang, itu biarlah pemberian itu sepenuhnya untuk Tuhan. Terserah Tuhan mau kerjakan untuk apa. Jadi jangan mengharapkan balasan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa gereja yang benar itu mengajar agar saudara dan saya memiliki karakter seperti Kristus. 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi Kristus hidup di dunia, tidak ada agenda, tidak ada kepentingannya, tetapi kepentingannya untuk melakukan kehendak Bapa, menggenapi rencana Bapa sebagai korban penebus dosa seluruh umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau ada gereja-gereja yang mengajar
agar saudara memberi persembahan perpuluhan itu memang tidak salah. Kalau keuangannya, uang itu dipakai untuk pemberitaan Injil, untuk menyejahterakan, untuk memberkati jemaat-jemaat mereka yang susah, mereka yang tidak bisa makan, mereka yang tidak bisa membayar sekolah anak-anaknya, para jemaat yang ekonominya mengalami kesulitan, itu tidak salah. Karena firman Tuhan Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi kalau Tuhan menghendaki belas kasihan, bukan persembahan, itu fatal, saudara. Jadi kalau saya datang ke rumah saudara, saya minta air putih, tapi saudara kasih teh manis, kasih kopi, itu pasti tidak akan saya minum. Tuhan menghendaki belas kasihan, saudara. Maka Matius 23 ayat 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adas manis jintan dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Itu yang terpenting, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya sabda Yesus mengajar, tercelakalah, terkutuklah ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dia memberi sepersepuluhan, tetapi hidupnya tidak ada keadilan, belas kasihan, tidak ada kesetiaan. Berarti keadilan, belas kasih dan kesetiaan lebih daripada persepuluhan. Jadi kalau gereja, mimbar gereja selalu menggaung-gaungkan persepuluhan tentang persembahan janji iman buah sulung, ini sebuah penyesatan, sebuah pembodohan. Ini sebuah trik gereja untuk menipu jemaatnya, saudara. Karena Tuhan menghendaki belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Apa artinya saudara memberi perpuluhan, persembahan, tetapi dalam hidup saudara tidak ada belas kasih, tidak ada keadilan, kesetiaan dalam kehidupan saudara? Ini mengerikan. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang terkutuk, celakalah. Jadi kalau saudara memberi persembahan, memberi perpuluhan janji iman buah sulung, itu perjanjian lama. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki agar saudara memiliki belas kasihan, kesetiaan, keadilan lebih dari persembahan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja yang benar, sehat, itu harus ada kebenaran, harus ada damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14:17-18. Sebab kerajaan Allah, kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa yang melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Tuhan dan dihormati manusia. Jadi orang-orang hamba-hamba Tuhan yang melayani di mimbar gereja, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, penginjil, guru, di dalam melayani Tuhan harus ada 3 prinsip. Kebenaran yang disuarakan itu kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan yang absolut. Harus ada damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Jangan mengintimidasi. Banyak hamba Tuhan, gembala-gembala, kalau kamu tidak memberi buah sulung, persepuluhan, ada binatang pelahap. Ini sebuah kebodohan yang sangat mengerikan. Padahal binatang pelahap itu hamba Tuhan sendiri, pendetanya yang bicara seperti itu. Padahal Tuhan tidak menginginkan harta kita, Tuhan tidak menginginkan uang kita, Tuhan hanya ingin hidup kita, sikap hidup kita benar di hadapan Tuhan. Agar di dalam gereja itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jangan memanipulasi ayat Alkitab, seperti iblis juga memakai ayat Alkitab mencobai Tuhan Yesus. Jadi firman yang disampaikan di mimbar gereja semua bukan berarti itu firman Tuhan. Banyak manipulasi, banyak agenda pribadi hamba-hamba Tuhan menyalahgunakan firman Tuhan. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya harus cerdik, saudara harus pintar,
Saudara harus mencari gereja-gereja yang menyuarakan kebenaran. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini saudara diingatkan kembali, kita sudah memasuki akhir zaman. Kita harus sungguh-sungguh mencari gereja yang benar, hamba-hamba Tuhan yang bisa menjadi contoh teladannya, hamba-hamba Tuhan yang tidak matre, hamba-hamba Tuhan yang tidak hedonisme. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena di akhir zaman banyak malaikat palsu akan menjelma menjadi malaikat terang. Banyak hamba-hamba Tuhan gadungan. Saya tidak menghakimi, saya melihat fenomena yang nyata. Jadi kalau hamba Tuhan sudah tidak beres menggunakan uangnya, tidak memanusiakan terhadap sesamanya, menghalalkan segala cara, ini bukan hamba Tuhan tetapi hamba uang, hamba iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bicara dengan kasih saudara. Jadi seorang hamba Tuhan itu kelihatan dari kehidupan keluarganya, harus jadi contoh teladan. Hidupnya harus seperti Kristus. Paulus mengajar, teladanilah aku. Paulus mengajar asal ada makan minum cukup. Bukan berarti seorang hamba Tuhan hidupnya harus miskin, tetapi hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Hamba Tuhan yang benar tidak memperkaya diri, tetapi memperkaya kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Salam, terima kasih.